Halo, selamat pagi Happy Investor, bertemu kembali dengan NH Korindo Sekuritas. Seperti biasa kita akan mereview perdagangan sehari sebelumnya dan memproyeksikan untuk perdagangan hari ini. Wall Street ya, kita bahas Wall Street dulu. Jadi tadi malam Wall Street melemah 2% seiring investor mencermati hasil US midterms. Jadi Nasdaq terdepresiasi hingga 2,5% atau pimpin pelemahan Wall Street. Investor juga terus mencermati hasil dari US midterms yang berlangsung ketat berpeluang membuat perubahan pada peta kekuatan politik di Kongres Amerika, sehingga akan mempersulit pengesahan perubahan kebijakan yang drastis. Tekanan Wall Street ini sehari menjelang rilis data inflasi yang akan memberikan petunjuk baru tentang langkah-langkah kebijakan moneter The Fed. Berdasarkan survei, inflasi headline Amerika Oktober diproyeksikan 7,9% year on year dibandingkan bulan sebelumnya 8,2%. Oke, kita masuk ke IHSG. Jadi kemarin IHSG menguat 20 poin. Seiring bursa Wall Street yang kompak menguat pada perdagangan sebelumnya, sebanyak 7 dari 11 sektor menguat atau teknologi menguat hingga 1% atau pimpin penguatan sektoral. Di tengah penantian rilis data inflasi Amerika pada Kamis waktu sempat, kami memproyeksikan IHSG hari ini berpeluang bergerak bullish. Oke, most active stock 5 diantaranya BBCA, Telkom, BBRI, Bumi, ITMG. Sementara untuk foreign transaction mencatatkan net buy senilai 343 miliar dengan top buy 5 diantaranya BBCA, BBNI, BBRI, TCPI, dan SMGR. Kita masuk ke company news. Yang pertama dari Timah, TINS, yang berhasil membukukan laba bersih senilai 1,1 triliun pada 9 bulan pertama tahun ini atau naik 87,87% year on year. Yang kedua dari Telkom Indonesia, TLKM, melalui anak usahanya Telkomsel resmi sebagai pemenang seleksi pengguna pita frekuensi radio 2,1 GHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler tahun 2022. Yang ketiga dari Elnusa, hingga kuartal ketiga 2022 meraih laba bersih senilai 290,6 miliar atau tumbuh 683,7% secara tahunan. Hal ini didukung oleh pendapatan naik sebesar 49,8% menjadi 8,5 triliun. Oke, kita masuk ke makro. Jadi Sri Mulyani memproyeksikan ekonomi melambat pada kuartal keempat tahun ini. Lebih lambat dibandingkan dengan kuartal ketiga yang sebelumnya mencapai 5,72%. Hal ini dikarenakan siklus perekonomian yang biasanya memang melambat di akhir tahun, serta high base effect di kuartal keempat tahun 2021, yang tumbuh sebesar 5,02%. Kita ke global, jadi minyak kembali turun 3% karena pembangunan stockpile Amerika ya. Jadi persediaan minyak Amerika telah bergejolak akhir-akhir ini. Minyak mentah melampaui batas saat naik maupun turun. Oke, Kepala Badan Energi Internasional memperingatkan tentang kerusakan yang dapat jika harga minyak di level 100 US dollar per barrel. Oke, nanti detailnya kita bahas. Oke, kita masuk ke ekonomi kalender. Oke, hari ini, kemarin itu ada data dari China, inflasi level produsen sama inflasi level konsumen. Terus dari Amerika ada MBA mortgage application sama wholesale inventories. Corporate calendar untuk hari ini hari Kamis tanggal 10 itu ada RUPS, KRYA, ISSP, BIRT. Sementara untuk dividen SKRN, MLBI, dan ITMG. Technical untuk hari ini IHSG kita proyeksikan bullish dengan support di 7060 atau 7000 sampai 6990. Sementara untuk resistannya di 7085, 7105 sampai 7130, berikutnya di 7250, 7355 sampai 7377, dan yang terakhir 7450 sampai 7460. Sampilan kita yang pertama hari ini adalah Bumi Resources Mineral BRMS. Rekomendasi buy dengan targetnya di 200 sampai 205 atau 220, sementara untuk stop lossnya di 168. Sampilan kita yang kedua adalah Adikarya, itu buy on weakness
dengan targetnya 580, 600, berikutnya 640 sampai 660. Sementara untuk stop lossnya di 530. Yang ketiga tebik, kita spekulatif buy dengan targetnya di 2460, berikutnya di 2530, 2600 dan 2670. Sementara untuk stop lossnya di 2290. Sumarekon, sampilan kita yang keempat, itu spekulatif buy, targetnya 600 sampai 610, berikutnya di 640 dan 665. Sementara untuk stop lossnya di 540. Yang terakhir kita ada El Nusa, buy on weakness dengan targetnya di 378 sampai 380, berikutnya di 400. Sementara untuk stop lossnya di 332. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih.